Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrianata Danizatala dengan NIM akhiran 114, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis putusan hakim berdasarkan studi putusan nomor 60-G-2019-PTUN-SPY. Yang pertama adalah latar belakang dari hasil analisis putusan hakim yang telah saya buat. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN berperan strategi sebagai pengawas hukum terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang berpotensi merugikan hak warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, PTUN memiliki wewenang menguji keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN dengan dua kriteria utama, yaitu asas legalitas atau sesuai undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB yang mencakup kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, serta larangan tindakan sewenang-wenang. Perbedaan antara norma hukum dengan praktik beracara PTUN terlihat jelas dalam pengujian kompetensi absolut dan eksepsi menyentuh pokok perkara. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan pajak untuk mengadili sengketa pajak, termasuk gugatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dan surat tagihan pajak atau STP yang diterbitkan tidak sesuai prosedur sebagaimana pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP JO, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Artinya, PTUN seharusnya menolak gugatan semacam ini melalui putusan sela atau penetapan tidak berwenang. Realitas praktik beracara PTUN menunjukkan sebaliknya. Hakim PTUN kerap menolak eksepsi kompetensi absolut tergugat dengan dasar menyentuh pokok perkara dalam pasal 77 Undang-Undang PTUN, lalu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan mengabulkan penolakan gugatan. Hal ini terlihat jelas dalam putusan nomor 60-G-2019-PTUN-SBY antara CV Mitra Abadi Logistik melawan Kepala KPP Pratama Gresik Utara. Kasus tersebut melibatkan gugatan pembatalan 18 STP dan SKPKB PPH pasal 21 dan PPN tahun 2016 yang ditandatangani atas nama DJP Mandat. Penggugat berargumen pejabat tidak berwenang karena KEP strip 297-PJ-2002 hanya mengatur delegasi, bukan mandat. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena sengketa pajak masuk wewenang pengadilan pajak. Majelis hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan menyentuh pokok perkara, melanjutkan ke pokok perkara, dan akhirnya menolak gugatan penggugat sambil mengakui sahnya prosedur pelimpahan wewenang. Fenomena sistemik ini menimbulkan konflik kepastian hukum dan perlindungan wajib pajak. Dampak yang terlihat cukup signifikan antara lain yang pertama, beban aparat pajak bertambah karena harus menghadiri sidang berulang di forum yang tidak berwenang. Yang kedua, wajib pajak membuang waktu dan biaya pada jalur litigasi yang salah. Yang ketiga, efisiensi peradilan terganggu karena PTUN sibuk mengadil kasus di luar kompetensinya. Kemudian dari hasil analisis putusan hakim tersebut menghasilkan dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili gugatan pembatalan SKPKB atau STP dengan eksepsi pejabat tidak berwenang berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP dan pasal 1 angka 5 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, ataukah eksepsi tersebut dapat ditolak dengan alasan menyentuh pokok perkara sebagaimana putusan nomor 60-G-2019-PTUN-SBY. Yang kedua, bagaimana penerapan perbedaan pelimpahan wewenang mandat dan delegasi dalam konteks tanda tangan STP atau SKPKB atas nama Direktur Jenderal Pajak oleh Kepala KPP Pratama sebagaimana diatur dalam KEP strip 297-PJ-2002 dan KEP strip 146-PJ-2018 terhadap sahnya KTUN pajak. Selanjutnya adalah pembahasan dari kedua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Yang pertama, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pajak. Jadi, Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus memiliki kompetensi absolut mengadili sengketa pajak yang diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat 1 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sementara pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan terakhir dalam sengketa pajak, yang berarti putusannya bersifat final dan mengikat tanpa upaya hukum lanjutan seperti kasasi atau peninjauan kembali. Definisi sengketa pajak dalam pasal 1 angka 5 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Ketentuan ini diperkuat oleh pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP
yang secara khusus mengatur bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Frasa hanya dapat ditujukan kepada Badan Peradilan Pajak menunjukkan sifat eksklusif dan mutlak kewenangan pengadilan pajak yang secara umum mengecualikan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN sebagai forum litigasi. Dalam konteks putusan nomor 60 /G/2019/PT-UN.SBY, penggugat CV Mitra Abadi Logistik mengajukan dalil bahwa Kepala KPP Pratama Gresik Utara tidak berwenang dalam menerbitkan 18 surat tagihan pajak atau STP dan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB karena hanya memperoleh pelimpahan wewenang delegasi melalui KEP strip 297-PJ-2002, bukan mandat langsung dari Direktur Jenderal Pajak. Dalil pejabat tidak berwenang ini justru persis masuk kategori pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP. Asas lex specialis derogat legi generali menempatkan UU KUP atau khusus mengesampingkan UU PTUN atau umum sehingga PTUN tidak berwenang mengadili gugatan SKPKB atau STP. Kemudian pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidaklah berfungsi untuk membatasi wewenang material Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, melainkan mengatur dasar hukum atau alasan gugatan yang dapat diajukan ke PT-UN, yaitu tindakan atau keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Pasal ini menegaskan bahwa PT-UN berwenang memeriksa KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final dari pejabat tata usaha negara, termasuk menteri atau pejabat eselon 1, seperti penolakan pemberian izin usaha, pencabutan hak atas tanah, atau keputusan administratif lain yang secara langsung merugikan hak-hak warga negara selama memenuhi kriteria formil tersebut. Namun pengecualian mutlak tetap berlaku ketika sengketa masuk dalam kompetensi absolut pengadilan khusus lainnya. PT-UN kompetensi relatif hanya berlaku jika tidak ada pengadilan khusus. Pengadilan pajak sebagai pengkhususan PT-UN mengambil alih sengketa pajak sepenuhnya. Putusan Mahkamah Agung 161 PKT-UN /2017 mengikat hakim PT-UN menyatakan bahwa sengketa prosedur penerbitan SKPKB merupakan sengketa pajak, bukan TUN biasa. Eksepsi kompetensi absolut berdasarkan pasal 134 Herzian Inland Reglement atau HIR merupakan alat bantu hukum formil mutlak yang sifatnya prejudicial atau harus diputus terlebih dahulu sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara, karena berkaitan dengan dasar eksistensi pengadilan itu sendiri, yaitu kewenangannya untuk mengadili suatu perkara. Berbeda dengan eksepsi relatif yang bersifat sementara dan dapat dilanjutkan setelah diperbaiki, eksepsi kompetensi absolut bersifat kualitatif yang mengakibatkan penolakan gugatan secara keseluruhan jika terbukti benar, serta tidak dapat diperbaiki oleh para pihak karena berkaitan dengan forum yang salah secara mutlak. Dalam konteks sengketa pajak, kompetensi absolut pengadilan pajak berdasarkan pasal 31 ayat 1 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak JO, pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP JO pasal 1 angka 5 UU yang sama merupakan pembatasan yuridis secara langsung yang melarang PT-UN memeriksa sengketa pajak sama sekali. Prosedur hukum yang benar untuk eksepsi kompetensi absolut adalah: pertama, tergugat mengajukan eksepsi secara tertulis dalam jawaban atau posita jawaban sebagaimana dilakukan KPP. Kedua, hakim langsung mengadakan sidang khusus kewenangan, bukan sidang mediasi atau pokok perkara yang hanya memeriksa bukti tertulis seperti undang-undang, putusan presiden, jawaban tergugat. Ketiga, majelis hakim mengeluarkan putusan sela dalam waktu 30 hari kerja yang isinya menerima eksepsi tergugat, menyatakan PT-UN tidak berwenang mengadili perkara ini, menolak gugatan penggugat, mewajibkan penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak yang kompeten, serta beban biaya perkara ditanggung penggugat. Sebagaimana pasal 95 HIR JO, pasal 134 HIR, proses ini selesai hanya dalam waktu 1-2 bulan. Namun dalam kasus ini, Majelis Hakim PT-UN Surabaya pada sidang lanjutan menolak eksepsi KPP dengan alasan menyentuh pokok perkara. Kesalahan Hakim PT-UN Surabaya dalam menerapkan pasal 77 UU PT-UN terletak pada salah kaprah membedakan eksepsi kompetensi absolut dengan eksepsi yang menyentuh pokok perkara. Pasal 77 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN secara tegas mengatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu,
Ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Artinya, hakim wajib memutus eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, bahkan secara ex officio atau tanpa diajukan tergugat sekalipun. Hakim PT UN Surabaya keliru ketika menyatakan eksepsi KPP Pratama Gresik Utara menyentuh pokok perkara sehingga harus ditunda sampai putusan akhir. Pasal 77 ayat 3 memang mengatur bahwa eksepsi lainnya tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk eksepsi kompetensi absolut. Eksepsi KPP murni menyatakan PTN Surabaya tidak berwenang sama sekali mengadili SKPKB atau STP karena kewenangan absolut Pengadilan Pajak berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP dan UU nomor 14 tahun 2002 yang jelas merupakan masalah forum atau pengadilan mana yang berhak, bukan substansi SKPKB apakah hitungannya benar atau salah. Yang kedua, pelimpahan wewenang mandat dan delegasi. CV Mitra Abadi Logistik menggugat STP atau SKPKB karena menilai Kepala KPP Pratama Gresik Utara tidak berwenang menerbitkannya. Menurut mereka, keputusan Dirjen Pajak nomor KEP strip 297-PJ-2002 hanya memberikan pelimpahan wewenang secara delegasi kepada Kepala KPP, bukan mandat. CV berargumen bahwa pasal 13 ayat 1 huruf A dan pasal 14 ayat 1 UU KUP memberikan wewenang atributif kepada Dirjen Pajak secara eksklusif, sehingga Kepala KPP hanya boleh menerbitkan STP atau SKPKB dengan mandat langsung dari Dirjen Pajak, bukan delegasi. Karena STP atau SKPKB ditandatangani atas nama Dirjen Pajak Mandat, padahal wewenangnya hanya delegasi. Maka menurut CV, dokumen tersebut batal demi hukum. KPP membantah dengan menjelaskan perbedaan mandat dan delegasi. Menurut KPP, KEP strip 297-PJ-2002 memang pelimpahan wewenang delegasi. Tetapi delegasi sudah cukup untuk menerbitkan STP atau SKPKB atas nama Dirjen Pajak. KPP merujuk lampiran 1, angka 18, angka 25, angka 26, dan angka 27 yang secara eksplisit memberikan wewenang delegasi kepada Kepala KPP. KPP juga menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Jatim nomor 0240-LM-6-2018-SBY sudah memeriksa dugaan maladministrasi serupa dan menyatakan tanda tangan Kepala KPP sah sesuai prosedur. Jadi KPP tegas bahwa STP atau SKPKB sah karena prosedur pelimpahan wewenang sudah dipatuhi. Hakim PT UN Surabaya kemudian tolak gugatan CV dengan pertimbangan bahwa STP atau SKPKB sah karena pelimpahan wewenang delegasi sudah benar prosedurnya. Hakim menilai CV salah paham memberikan mandat dan delegasi. KEP strip 297-PJ-2002 sah memberikan delegasi kepada Kepala KPP dan tanda tangan atas nama Dirjen Pajak Mandat adalah praktik standar DJP. Hakim juga merujuk putusan Ombudsman dalam rangkaian pemeriksaan yang menunjukkan prosedur sudah dijalankan secara lengkap dan akibatnya Hakim menyatakan STP atau SKPKB sah dan mengikat sebagai dasar penagihan pajak sesuai dengan pasal 18 UU KUP. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan hukum atau Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai aturan khusus mengesampingkan UU PTUN dengan praktik hakim yang sering mengabaikan asas hukum khusus mengalahkan hukum umum. Akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Hal ini tidak hanya merugikan wajib pajak seperti CV Mitra Abadi Logistik yang kehilangan kesempatan gugat karena salah pilih pengadilan, tetapi juga membebani sistem peradilan dengan kasus pajak serupa yang diajukan ke PT UN. Padahal seharusnya diselesaikan melalui jalur keberatan, banding, kemudian pengadilan pajak. Kasus ini menegaskan bahwa kewenangan absolut pengadilan pajak adalah kewajiban mutlak untuk menjaga efisiensi dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap putusan nomor 60-G-2019-PTUN.SBY dan landasan normatif terkait, saya memiliki saran untuk Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk menerbitkan pedoman bersama atau peraturan Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengklasifikasikan gugatan pejabat tidak berwenang atas SKPKB atau STP sebagai sengketa pajak mutlak dengan instruksi wajib putusan sela bagi PT UN dalam waktu 30 hari kerja setelah eksepsi diajukan. Sekian presentasi hasil analisis putusan hakim dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.